semuanya, hari ini saya Gwenfed Manuel Manggala dari kelas 6B akan melakukan presentasi sumatif UI dengan tema atau judul Mengubah Energi, Mengubah Bumi. Hal pertama yang saya akan menjelaskan pada presentasi saya adalah apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi terbagi menjadi dua, yaitu energi kinetik yang terdapat pada benda yang bergerak dan energi potensial yang terdapat pada benda yang diam atau tidak bergerak. Energi juga bisa berupa sumber seperti energi air, angin, matahari, fosil, dan lain-lain. Lanjut saya akan menjelaskan tentang sumber energi. Sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu energi terbarukan yang berasal dari sumber daya alam yang terus diperbaharui, contohnya seperti air, matahari, dan panas bumi. Serta energi tidak terbarukan yang berasal dari sumber daya alam yang bisa habis, contohnya seperti fosil, batu bara, dan gas alam. Contoh penggunaan sumber energi itu seperti PLTA yang menggunakan bendungan sungai untuk menjatuhkan air dan memutar turbin, PLTB yang menggunakan angin untuk memutar turbin, panel surya yang menggunakan sinar matahari untuk membuat listrik, dan lain-lain. Lanjut akan menjelaskan tentang manfaat atau pentingnya energi. Yang pertama itu adalah untuk menjaga kelangsungan hidup sama makhluk hidup, termasuk untuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua adalah membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari karena merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Dan yang ketiga itu adalah dibutuhkan sebagai sumber untuk kegiatan sehari-hari, contohnya seperti listrik, angin, dan matahari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang krisis energi. Menurut data Negara Arus Energi Indonesia menggunakan energi sebanyak 9.163 potensial joule yang dapat menyediakan energi yang cukup dikarenakan sumber daya alam atau kekayaan alam di Indonesia. Tetapi untuk produk seperti bensin bermotor dan LPG masih diimpor dari luar negara. Maka dari itu krisis energi semakin mendekat karena penggunaan energi tidak terbarukan yang banyak. Diperkirakan dari sistem terintegrasi neraca lingkungan dan ekonomi bahwa stok bensin bermotor dan LPG sisa 20 dan 35 tahun lagi. Maka dari itu transisi ke energi terbarukan sangat penting dan harus diusahakan agar dapat menghadapi krisis energi dan mengurangi perubahan iklim. Lanjut saya akan menjelaskan tentang solusi untuk krisis energi tersebut. Untuk mencegah krisis energi, kita dapat bertransisi ke energi terbarukan. Energi terbarukan tidak bisa habis, serta tidak berdampak buruk atau merusak alam. Kita juga harus mengurangi penggunaan energi tidak terbarukan yang banyak, seperti fosil, batu bara, dan gas alam, serta yang lain-lainnya. Sebaiknya kita menggunakan energi terbarukan seperti PLTA, karena jika kita lihat sendiri, lebih banyak energi terbarukan di sekitar kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengenalan Pancasila dalam menggunakan energi. Sila yang pertama, kita dapat menunjukkan rasa syukur kita kepada alam melalui energi dengan cara seperti mematikan lampu saat tidak digunakan untuk menghemat energi listrik yang digunakan untuk menerangi malam, serta menggunakan air hanya saat dibutuhkan saja untuk menghemat energi air yang digunakan pada kegiatan sehari-hari. Sila kedua, jika kita tidak menghemat energi, maka energi bisa habis. Dan karena kelangkaan energi, maka orang-orang tidak dapat memenuhi kebutuhan energi dengan baik. Sila ketiga, kita dapat bekerja sama dan saling mengingatkan untuk menghemat energi dengan cara seperti mematikan lampu saat tidak digunakan, mematikan TV atau AC saat tidak digunakan, dan mematikan keran air saat selesai digunakan. Sila keempat, untuk kepentingan bersama-sama, kita dapat bersama-sama memilih aturan untuk menghemat energi. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah berkumpul bersama-sama saat lagi tidak sibuk dan mulai berdiskusi sambil mendengarkan pendapat anggota keluarga lainnya. Setelah itu memilih bersama-sama aturan yang ingin dipakai. Aturannya bisa berupa seperti mematikan lampu saat ingin keluar rumah, mematikan TV saat malam hari, dan menyalakan AC hanya saat ingin digunakan saja. Sila kelima, jika kita menghemat energi, maka energi masih bisa tersedia di masa yang mendatang. Dan karena itu, maka orang-orang atau generasi selanjutnya masih dapat menggunakan energi sesuai kebutuhan masing-masing. Pada mulanya, alam menciptakan energi untuk digunakan manusia untuk kebutuhan mereka. Tetapi, setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka manusia mulai mempergunakan energi dengan sembarangan, sehingga Yesus Kristus datang ke bumi untuk menebus dosa manusia. Dan karena penebusannya, maka manusia menyadari perbuatan mereka yang salah, sehingga mereka mencoba untuk menjaga dan mulai menghemat energi. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk mengembalikan tujuan pertama alam menciptakan energi untuk kepentingan manusia. Ayo kita bekerja sama untuk menjaga bumi kita dan mengingatkan sesama untuk menghemat energi agar energi masih bisa tersedia di masa yang mendatang. Mari kita menjaga ciptaan Allah yang penting ini. Terima kasih.